Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, summa ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dan sakibat aturaken dumateng Gusti Allah atas daya peparingipun ingkang awujud rahmat, awujud hidayah, inayah, pertolongan saking Gusti Allah, nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran, lan peparing ingkang sanes ingkang boten saged kita sebataken setunggal bapa setunggal. Sedaya nikmat Allah menika wajib kita yakini sebagai peparing saking Gusti Allah, boten wonten kuasa saking diri kita kagem campur tangan atas peparing menika. Lajeng sasampunipun kita meyakini bilih sedaya wau sumberipun saking Gusti Allah, kita dipun wajibaken supados memuji marang Gusti Allah. Termasuk pujian ingkang paling unggul inggih menika kalimat tahmid, kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan sempurnanipun kesyukuran inggih menika menawi kita saged migunakaken sedaya baripun Gusti Allah menika dalam rangka ketaatan dumateng Allah. Amargi kesyukuran nika ingkang ateges istimalun nikmah li taatil mun'im, mempergunakan seluruh nikmat dalam rangka mentaati sang pemberi nikmat. Salat serta salam mugi katetepna dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dumateng para sahabat, para tabi'in, para alim ulama lan mugi sedaya umat muslim mugi akhir zaman samangke. Wonten dalem menika insyaallah kita ngaos kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita bahas surat Al-Baqarah ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan aku Allah telah menaungi kalian dengan ghamam, dengan mendung. Dan aku Allah telah menurunkan untuk kalian al-manna dan as-salwa. Sebagian menerjemahkan dengan al-manna niku madu, salwa diartikan dengan burung. Adapun mungkin kita bahas janjane al-manna niku napa, as-salwa niku napa. Lan iki mungkin kita bahas karena ada perbedaan tafsiran dari para ulama yang berkecimpung di dalam ilmu tafsir, para mufassirin. Mereka mengartikan al-manna niku napa, niku benten-benten. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, silahkan kalian makan dari rizki yang telah kuberikan kepada kalian, dari rizki yang halal yang telah diberikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka tidak menganiaya pada kami, akan tapi mereka menganiaya pada diri mereka sendiri. Kalau mereka melakukan suatu dosa, maka dosa itu bukan berakibat buruk kepada Allah, tapi dosa itu berakibat buruk kepada pelakunya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat kejelekan, berbuat kebaikan meskipun kecil sekali, maka dia akan tahu pada akibatnya. Man amila sholihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, maka perbuatan baik niku akan bermanfaat untuk pelakunya. Yang berbuat jelek fa 'alaiha, maka juga akan berat untuk dirinya. Akibat perbuatan baik, akibat dari perbuatan buruk niku akan kembali kepada yang melakukannya. Meskipun di saat terjadi perbuatan buruk niku mungkin secara instan sing ngrasake niku sing nampa nggih.
Umpamane kula nuthuk Mas Warjono. Niku secara instan yang merasakan akibatnya adalah Mas Warjono. Tapi akibat jangka panjangnya niku yang menerima bukan Mas Warjono tapi justru yang melakukannya. Umpamane kula yang nganiaya Mas Warjono, secara instan yang merasakan adalah yang dianiaya. Tapi jangka panjangnya niku akibatnya akan kembali kepada yang melakukan. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia mengatakan lamma dzakarallahu taala ma dafa'ahu anhum minan niqam syara'a yadhkuruhum aidan bima asbagha alaihim minan ni'am. Ketika Allah telah menyebutkan berbagai macam musibah-musibah yang Allah tolak dari Bani Israel. Bani Israel kan diberi nikmat dalam bentuk dihindarkan dari berbagai macam musibah. Ketika mereka diberi nikmat dalam bentuk yang pertama, yaitu terselamatkan dari berbagai macam musibah, maka Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada Bani Israel, yaitu dengan nikmat-nikmat yang sempurna. Saat ini pun disebutkan tentang penyelamatan Allah kepada Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Kemudian juga diselamatkan oleh Allah dari pengejaran Fir'aun. Bahkan Fir'aun sampai tewas tenggelam di Laut Merah. Kemudian Allah juga memberi nikmat kepada Bani Israel, diterima taubatnya setelah mereka melakukan dosa yang paling besar, yaitu melakukan syirik besar, bahkan bukan syirik kecil tapi syirik besar, yaitu mereka menyembah patung anak Sabin itu. Sudah melakukan dosa yang paling besar, kemudian diterima taubatnya, kemudian dianiaya oleh Fir'aun, mereka juga diselamatkan oleh Allah. Mereka dikejar oleh Fir'aun, namun ternyata bisa selamat dari kejaran Fir'aun yang secara akal niku janjane mboten masuk sama sekali gitu. Yang ngejar Bani Israel niku 120.000 pasukan, sedangkan Bani Israel jumlahnya hanya sekitar 40.000. Dan 40.000 niku nggih enten sing tuwa, enten sing bocah-bocah. Sedangkan yang pasukan niku wong nom-nom kabeh. Pasukan-pasukan itu kan berarti nggih cara-carane niku pun tentara, pasukan khusus kabeh. Tapi ternyata mereka tetap bisa lepas dari pengejaran pasukan Fir'aun. Setelah Allah menyebutkan berbagai macam nikmat dalam bentuk diselamatkan dari berbagai macam musibah, Allah menyebutkan nikmatnya lagi kepada Bani Israel dalam bentuk diberi kebahagiaan yang sempurna. Kalau ini namun kalau jelaskan, nikmat itu bisa jadi adalah terselamatkan dari musibah, bisa jadi nikmat adalah diberikan sesuatu yang dia senang. Oleh duit oke, nikmat otomatis gitu. Oleh sakit apa? Iso piknik, nikmat. Kemudian dalam bentuk yang lain, ajeng tabrakan terus buatan sido, nyaris tabrakan, itu juga suatu nikmat. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah yaitu adalah wa dzallalna 'alaikumul ghamam. Allah memberi naungan kepada Bani Israel dalam bentuk mendung atau awan putih, awan yang putih. Ghamam itu jam'u ghamamah, awan yang warnanya putih. Wa huwa as-sahabul abyad, awan yang putih. Dzullilu bihi fitih,
yang mereka diberi naungan dengan awan putih itu ketika berada di padang pasir. Dan padang pasir itu kan hawane panasnya pol, panasnya pol. Sing pun tahu ten Timur Tengah, niku pun nate ngrasake niku pripun panasnya ten padang pasir niku. Makanya nek ten riko rata-rata mobil niku nggih enten AC-ne, Pak. Awan-awan niku mboten enten sing jenenge motor no kloyongan niku mboten enten. Mboten enten motor kloyongan niku. Motor niku paling kloyongane nek bengi. Nek awan niku malah kotane rada kaya kota mati. Nek bengi niku malah kotane rame. Soalnya nek awan panasnya pol. Ya. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel ini benar-benar istimewa. Sesuatu yang istimewa ini kan biasanya apa? Limited edition gitu. Barang sing istimewa itu biasanya edisi terbatas. Di seluruh umat di dunia ini kan buat enten wong sing setiap saat niku dinaungi kalih mendung awan. Umpama keneng awan nggih paling ten mriki keneng enten eyup, ten mriko panas. Ten mriki eyup, ten mriko panas. Tapi berbeda dengan yang dialami oleh Bani Israel. Selama mereka di padang pasir, niku mboten ngrasake panas. Mereka selalu diberi naungan yang dalam bentuk awan putih nih. Awan yang putih. Nah ini banyak orang yang berpikir apa niku jenenge cuaca yang ekstrim niki adalah nafas dari neraka. Nafas dari neraka jahanam. Lek berpikir namung napa nggih? Sebatas niku tok mawon. Padahal fenomena seperti itu sudah ada sejak zaman dulu gitu. Cuaca panas, cuaca sangat dingin niku ketriyen nggih pun enten. Dan kalau mereka katakan itu memang nafas dari neraka jahanam, memang benar sebenarnya. Nafas dari neraka jahanam niku enten nafas panas banget, enten nafas yang dingin banget. Jadi neraka niku ampun dibayangke, neraka niku isine panas tok, Pak. Neraka niku enten panas banget, enten sing adem banget. Nek sing panas banget nggih ngantos bener-bener umok. Bahkan yang paling dingin dialami oleh pamannya Rasulullah. Ditaruh sandal dari api tembus sampai otaknya. Padahal jaraknya kan saking kaki sampai kepala, tapi kepalanya bisa sampai umum gara-gara kaki memakai sandal api. Berarti kan panasnya niku bukan panas yang biasa. Namun di neraka pun juga ada yang namanya dingin yang sangat dingin. Enten sing adem tapi ademnya niku ekstrim. Kalau di dalam Al-Qur'an itu istilahnya adalah zamharir. Di Quran nggih enten adem, tapi ademnya niku adem yang ekstrim. Dan dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tentang apa niku? Panas yang ekstrim itu. Dingin yang ekstrim. Dikatakan Ibnu Abbas yang dia riwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, inna fi jahannam bardan huwa az-zamharir yasqutul lahmu anil 'idham hatta yastaghithu biharri jahannam. Di dalam neraka jahanam niku terdapat dingin yang ekstrim, yang saking dinginnya itu yasqutul lahmu anil 'idham. Daging-daging itu bisa rontok dari tulangnya. Jenengan niku nek apa istilahnya nek kademen banget itu kan kadang balung ini kaya istilahnya apa? Ngetok-ngetok. Linu-linu tenan. Balung ini ku linu. Nah, niki nembe adem sing tentunya. Nah, kalau di neraka dingin yang ekstrimnya itu sampai karena sangat dingin niku tuh daging-dagingnya itu bisa terlepas dari
tulangnya, merotoli dagingnya ini. Beku. Karena dingin kan beku. Nah, beku niku nek pun beku kedemok sithik niku kadang iso pecah. Kedemok sithik pecah. Saking ngerontok ngene terusan dagingnya. Nah, ketika neraka itu sangat dingin, maka neraka juga mengeluarkan nafasnya yang sampai terasa di bumi. Ketika neraka itu sangat panas, mengeluarkan nafasnya, dan nafas itu juga terasa sampai bumi. Sebagaimana di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ada hadis yang bunyinya ishtaqatin naru ila rabbiha. Neraka itu laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka niku berarti neraka juga makhluk ya. Neraka itu juga makhluk, sehingga neraka itu juga ada aktivitasnya. Dia laporan kepada Allah, ya Allah, akala ba'dhi ba'dhan, sebagian anggota kami, anggota tubuhku dimakan oleh anggota tubuh yang lain. Kemudian Allah memberi izin agar tidak terjadi kerusakan internal di neraka itu. Allah memberi izin pada neraka jahanam untuk mengeluarkan nafas. Dua nafas yang diberi izin oleh Allah kepada neraka jahanam adalah nafasun fisyita wa nafasun fissaif. Nafas ketika musim dingin dan nafas di musim panas. Sehingga ketika musim dingin yang ekstrim, fa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir, itulah dingin yang ekstrim yang kalian jumpai. Itu sumbernya adalah nafas dari neraka jahanam. Begitu juga ketika panasnya ekstrim, fa huwa ashaddu ma tajiduna minal harri, itulah panas ekstrim yang kalian jumpai yang sumbernya dari neraka jahanam. Padahal dia tidak ngerti neraka jahanam itu pundi to. Bagi kita masih gaib. Namun cuacanya sudah bisa kita rasakan. Ketika hal yang sangat panas seperti itu, ketika kondisi yang sangat panas di padang pasir, Bani Israel diberi keistimewaan, yaitu oleh Allah diberi naungan dalam bentuk awan yang berwarna putih, sehingga terik matahari niku tidak sampai tembus kepada diri mereka. Mboten keneng panase srengenge niku. Jadi enten AC alami yang Allah berikan kepada Bani Israel, dan AC alaminya niku tanpa efek samping. AC ning dhewe kan enten efek sampingnya to nggih. Nek kesuwen terus masuk angin, mboten sah. Napa? AC lah. Kipas angin ngenten iki nek kesuwen sing mboten cocok. Nggih tekan omah pun kerokan niku. Panas yang dingin yang sumbernya dari awan putih itu, kata Ibnu Abbas, ghamamun abradu min hadza wa atayabu. Itu adalah awan putih yang dingin dan wangi. Jadi istimewa tenan gitu. Awan putih ini ku adem, tur wangi. Ya adem ya wangi. Dadi mboten sah dinahi pewangi ruangan. Lah nek ajeng menehi pewangi ruangan ten ngene padang pasir niku pripun carane? Lah niki pewangi ruangannya langsung dari Allah. Oleh AC alami, oleh pewangi alami. Pewangi alami. Mboten sah diganduli napa nika? Candoli napa? Kapur barus napa-napa. Nek kapur barus terkadang malah ning sing wedi. Stella.
Kemudian setelah Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel dalam bentuk awan yang berwarna putih yang sangat dingin dan juga wangi kepada Bani Israel, Allah mengingatkan lagi kepada Bani Israel nikmat yang lainnya, yaitu wa anzalna 'alaikumul manna. Allah menurunkan kepada mereka nikmat yang berupa al-manna. Al-manna yang sebagian mengartikan itu adalah madu. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ikhtalafat ibaratun minal mufassirin fil manni ma huwa. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang tafsiran atau pengertian dari al-manna. Al-manna itu sebenarnya itu adalah apa? Para ahli tafsir niku berbeda pendapat. Salah satu sahabat yang ahli tafsir yang bernama Abdullah bin Abbas, dia mengatakan kana al-mannu yanzilu alaihim alal asjar. Al-mannu itu adalah getah yang menempel di pohon. Ada getah yang manis yang menempel di pohon. Fayaghtuna ilaihi fayakuluna minhu ma sya'u. Kemudian orang-orang Bani Israel bersegera kepada al-manna tadi, kemudian mereka makan al-manna itu terserah mereka. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, al-manna itu getah pohon yang rasanya manis. Dan getah itu tidak perlu dipencok riyen kaya karet ngoten aja dipencok, dilukai mboten. Itu keluar secara sendirinya sehingga Bani Israel untuk mengambil itu tanpa perlu susah payah. Payah pun tersedia. Dan mereka tidak perlu mengawetkan itu karena selama itu tidak diambil dan disimpan, maka al-manna ini awet sekali. Karena ditafsirkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ibnu Jurayj, dikatakan ketika al-manna itu diambil kemudian disimpan sehari, maka al-manna ini menjadi busuk. Tapi selama dia tidak diambil, dia diamkan di pohon, kemudian dia makan seperlunya, maka al-manna itu tidak akan pernah busuk. Jadi mboten perlu repot-repot nyimpen, mboten perlu tuku kulkas. Pokoknya selama niku tesih nempel ten nggen wite, maka itu akan awet terus, tidak akan busuk, tidak akan basi. Niku penafsiran dari Ibnu Abbas. Kemudian ada penafsiran yang lain dari Mujahid. Al-mannu huwa sumghatin. Hampir mirip dengan tafsiran dari Ibnu Abbas, karena Mujahid ini juga salah satu murid dari Abdullah bin Abbas. Mujahid ini ulama mufassir dari kalangan tabi'in, sedangkan Ibnu Abbas ini mufassir dari kalangan sahabat. Kata Mujahid, al-mannu sumghah. Yang dimaksud al-mannu, al-manna itu adalah gumpalan getah yang berada di pohon. Kemudian ada lagi tafsiran dari seorang tabi'in yang bernama Ikrimah. Dia katakan al-mannu syai'un anzalahu wa 'alaihim misludz dhilli. Yang dimaksud al-mannu adalah sesuatu yang Allah turunkan untuk Bani Israel semisal az-zil. Az-zil niku salah satu jenis makanan yang mirip dengan roti.
Shibhur Rubbi al-Ghalid, yang bentuknya seperti buah yang tebal. Berarti kalau menurut Ikrimah, al-manna niku bukan minuman tapi adalah makanan. Menurut Ikrimah, al-manna itu bukan minuman tapi adalah jenis makanan yang khusus Allah berikan kepada Bani Israel. Ini kan kisahnya berawal dari ketika mereka Bani Israel berada di padang pasir, mereka kebingungan. Niki nek ning padang pasir suwe banget ngenten iki, terus engko le mangan kepiye, mangan opo? Sedangkan padang pasir kan wit-witan nggih mboten enten. Banyu nggih le golek angel. Lah niki terus le mangan piye? Bani Israel mengatakan, "Ya Musa, kaifa lana bima hahuna?" Wahai Musa, bagaimana kita di sini ini? Maksudnya makanannya itu apa? Dene nggon padang pasir ngenten iki terus lemangan kepiye? Fa anzalallahu alaihimul manna. Maka Allah menurunkan al-manna untuk mereka. Fakana yaskutu ala syajaratiz zanjabil. Al-manna ini jatuh di atas pohon zanjabil. Zanjabil niku jahe. Wit jahe. Pohon jahe. Bila kok enten wit ada sedikit pohon yang ada di padang pasir itu diberi Allah dalam bentuk al-manna niku. Seperti getah. Dan ada sebagian yang menafsirkan al-manna ini bentuknya sebagaimana salju. Karena al-mannu, tafsiran dari seorang tabi'in juga yang bernama Qatadah, karena al-mannu yanzilu alaihim fi mahallihim sukutus salji. Al-mannu ini turun kepada Bani Israel pas di tempat mereka, dan turunnya itu sebagaimana turunnya salju yang bentuknya itu sangat putih, asyaddu bayadan minal laban, yang sangat putih dan lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, dan rasanya lebih manis daripada madu. Berarti kalau menurut Qatadah ini adalah bentuknya berupa minuman yang warnanya putih dan rasanya sangat manis. Yasqutu alaihi min tulu'il fajri ila tulu'isy syamsi. Yang al-manna ini jatuh kepada mereka mulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Jadi seger, metune pas isu. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Pas waktu subuh. Terbitnya fajar ini kan waktu subuh. Terbitnya matahari habis waktu subuh. Itu tentang tafsiran beberapa ulama tentang al-manna. Ada juga tafsiran dari seorang tabi'in yang bernama Wahab ibni Munabbih. Dia ditanya tentang al-manna. Apakah al-manna itu, wahai ulama? Wahab ibnu Munabbih, dia mengatakan khubzun riqaqun mislul dzurrah atau mislun naqi. Itu adalah roti yang sangat tipis, yang bentuknya seperti, yang bentuk atau rasanya seperti jagung. Seperti jagung. Ini tafsiran saking Wahab ibni Munabbih. Nah, memang penafsirannya ini banyak sekali. Ada juga yang menafsirkan itu adalah al-asal atau madu nih. Rasulullah pun juga pernah menjelaskan tentang al-manna itu di dalam beberapa riwayat hadis. Termasuk diantaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan al-kam'ah minal manni wa ma'uha shifaa'un lil 'ain.
ada namanya jamur kam'ah. Jamur kam'ah ini berasal dari al-manna. Dan air dari jamur kam'ah itu adalah menjadi obat bagi penyakit mata. Jadi jamur kam'ah itu bibitnya dari al-manna niku. Manna ini kan sesuatu yang khusus diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Namun sisa-sisanya itu masih ada. Sisa-sisanya masih ada dan tumbuh dalam bentuk jamur kam'ah. Jamur kam'ah niki bentuknya seperti umbi-umbian yang hidupnya hanya di daerah Jazirah Arab. Dan jamur ngeten niki tidak bisa dibudidayakan. Sehingga jamur kam'ah niki kalau nggih mungkin kayak jamur so. Mirip-mirip dengan itu. Warnanya ada yang hitam, ada yang putih. Jamur kam'ah niki. Kalau dunia kedokteran enten sing mengenal nih Pak, jenenge truffle. Truffle. Jamur truffle. Ya, yang warnanya hitam. Ya, ini kan buka ten website nih umma.co.id nih, harganya sangat mahal. Ada yang harganya niku 30 juta, ada yang sampai 120 juta sekilo nih. Dan ini jamur yang sangat mahal karena fungsinya untuk kesehatan. Salah satunya adalah untuk mengobati penyakit mata. Nah, ketika ada infeksi di mata niku, salah satunya bisa diobati dengan namanya jamur truffle niku. Kalau tiang Jazirah Arab menamai niku adalah jamur petir. Jamur petir niku karena akan tumbuh subur ketika musim hujan dan disertai dengan petir niku. Yang dhewe kan enten jamur barat gitu. Itu ada hadis yang terkait dengan al-manna niku. Sisa-sisa al-manna itu adalah dalam bentuk jamur niku. Kalau al-mannanya sendiri sudah tidak ada. Sing salwa niku. Kemudian tentang as-salwa. Oh, jelaskan tentang manna, kemudian kita jelaskan tentang salwa. Wa amma salwa, adapun tentang salwa, faqala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas, dijelaskan dari Ali bin Abi Thalhah, sumbernya dari Abdullah bin Abbas, as-salwa ta'irun shibhun bis sumani. Yang dimaksud salwa itu adalah burung yang mirip dengan gede sumani niku kados gemak, kaya manuk gemak. Kanu yakuluna minhu, dan mereka bisa makan dari burung itu. Dan di zaman Bani Israel, burung salwa niki mudah sekali untuk ditangkap oleh Bani Israel. Kemudian ada penafsiran dari ulama yang lain yang bernama Ikrimah. Kalau penjelasan dari Mujahid ini semisal dengan penjelasannya Abdullah bin Abbas. Penjelasan dari Ikrimah, beliau mengatakan ammas salwa fatairun katairin yakunu bil jannah akbaru minal usfur au nahwa dzalik. Yang dimaksud salwa itu adalah burung yang semisal burung di kebun yang besarnya itu lebih besar daripada usfur. Usfur niku emprit. Nek ukurane nek dibandingi kalih emprit luwih gede sithik. Au nahwa dzalik, atau semisal dengan usfur tadi. Jadi burungnya niku kecil, mboten gede.
dan mereka akan mudah sekali untuk menangkap burung tersebut. Manuk salwane niku dicekel gampang banget. Memang ada burung-burung yang halal untuk dimakan, ada burung-burung yang haram untuk dimakan ya. Tidak semua burung niku halal untuk dimakan. Burung yang haram untuk dimakan, burung yang berparuh kuat dan bercakar kuat. Paruh kuat niku paruhnya memang kuat, digunakan untuk berburu. Nek sing berparuh kuat tapi menggo nudul-nudul kayu, nggo nudul-nudul napa niku? Semut atau nggo nudul-nudul gabah, lan niku mboten masuk. Mungkin pitik, wah aku ditotol pitik. Paruhe kuat tenan nganti geten. Niku mboten masuk. Berparuh kuat niku artinya adalah paruhnya memang digunakan untuk berburu. Berarti lebih cenderung ke karnivora nggih. Burungnya niku sifatnya karnivora. Paruhnya kuat atau cakarnya kuat atau dua-duanya kuat. Itu termasuk apa niku? Manuk cucuk urang niku. Manuk elang, manuk cucuk urang. Nah niku termasuk burung yang haram untuk dimakan. Gagak, nah niku juga haram untuk dimakan. Makanannya Bani Israel memang sangat istimewa. Minumannya al-manna, getah pohon yang sangat manis. Makanannya burung. Kemudian Allah katakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, ini kalau dalam istilah fikih ini adalah amar ibahah, perintah namun bukan perintah wajib tapi perintah mubah. Berarti kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, silahkan dimakan, silahkan makan rizki Allah yang halal nih. Silahkan dimakan, bukan perintah yang wajib, bukan kok terus wajib kudu dipangan. Dadi umpamane jenengan enten tamu niku kan enten sagone wonten daharane niku kan bukan kok terus jenengan mewajibkan tamune niku kudu mangan suguhane niku to nggih. Intine namung mempersilahkan. Ya niku perintahnya sifatnya adalah amar ibahah. Perintah mubah. Hasu monggo. Mereka diperintahkan untuk memakan rizki yang diberikan oleh Allah berupa rizki yang halal. Kalau kita lihat perintah ini secara tekstualnya ayat ini, perintah kepada Bani Israel. Cuman namanya Al-Quran itu kan mboten namung tekstual di situ kan. Quran itu sifatnya secara global isinya. Itu juga berarti kalau kita artikan secara global, ini juga perintah kepada kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan rizki yang halal. Rizki yang halal niku kita harus mencari yang halal. Jangan sampai duwe istilah golek sing haram kuwi angel. Dadak kon golek sing halal. Niku adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman adalah orang itu sudah tidak lagi memperdulikan makanannya itu amin halal, amin haram. Apakah itu dari halal ataukah dari haram luweh. Halal ya dipangan, haram ya dipangan kabeh. Dan itu adalah ciri-ciri manusia akhir zaman. Dan sekarang pun juga sudah mulai nih nggih. Ajeng wong Islam, ajeng wong non-Islam. Pun non Islam pun jelas itu. Non halal pun nggih pun dipangan kabeh. Lah sing Islam niku sendiri pun juga terkadang sudah terang-terangan ketika memakan makanan-makanan yang tidak halal. Terkadang ada makanan dengan logo makanan ekstrim, kuliner ekstrim, dan mereka makan itu
Padahal itu termasuk bagian dari makanan yang tidak halal. Dan yang makan itu apa? Gitu yang Islam. Bahkan ada festival jajanan yang tidak halal, sing dodol napa? Sing dodol nggih ngagem jilbab. Jadi kuliner yang terbuat dari babi. Bakso babi, sate babi, gulai babi. Sing dodol pripun? Ngagem jilbab. Dan mereka tidak malu sama sekali dengan jualan yang seperti itu. Padahal ketika menjual sesuatu yang haram, niku otomatis hasilnya nggih haram. Menjual makanan yang haram maka hasilnya pasti haram. Kalau yang dia makan itu barang yang haram, kata Rasulullah, ma min luqmatin, tidak ada satu suapan. Wa kullu lahmin yumbitul haram fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka yang lebih berhak terhadap daging tersebut. Niki majas. Mboten kok maksudnya niku daginge sing tukul niku sing dicuil terus dilebokke neraka. Tapi adalah pemilik daging itu. Berarti utuh orangnya. Orang yang makan daging makan makanan haram, maka dia lebih berhak masuk ke dalam neraka daripada masuk ke dalam surga. Wa inna luqamatal wahidah la tumbitul lahma. Satu suapan itu pasti ada daging yang tumbuh darinya. Meskipun suapan kecil itu pasti ada daging yang tumbuh dari itu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika seseorang makan sesuatu yang haram, kemudian divonis dia akan lebih mudah masuk ke dalam neraka, maka berarti kalau kita runut, Allah itu menciptakan penghuni neraka beserta karakter-karakter ahli neraka. Nah, kalau dari dua hadis tersebut kita simpulkan, tiang niku nek mangan sesuatu yang haram, berarti karakternya adalah karakter-karakter ahli neraka. Nah, ini hati-hati Pak Ibu. Jenengan nawi ma'isyahnya niku mboten halal, kemudian jenengan berikan kepada anak-anaknya, ampun kaget, nah anak-anak ini niku karakternya bukan karakter muslim, bukan karakter mukmin, tapi karakter calon-calon ahli neraka. Karena yang diberikan kepada anaknya nopo? Makanan-makanan yang tidak halal. Tidak halal niku karena memang zatnya niku haram, atau cara mengambilnya niku haram. Daging anjing niku berarti zatnya itu haram. Ada lagi yang janjane nggih daging ayam, tapi pitike niku napa? Lenyolong. Utawa beleh dhisik lagi nembung. Sing ditembung ra oleh jebule. Meskipun berprasangka baik, aku insyaallah nek jipuk pitike Pak Sarno iku rak diijini, tak beleh dhisik, wis dibleh lagi kondo. Pak, oh pitike kula blehke. Niki pun kula sate kok didahar bareng-bareng. Nesu. Niku berarti makan sesuatu yang haram, bukan dari zatnya haram, tapi cara mengambilnya yang haram. Dan itu sama-sama haram, padha-padha le haram niku. Sehingga tidak boleh yang haram itu terus dimakan. Ketika Allah memerintahkan seperti itu, Allah memerintahkan silahkan dimakan, namun ternyata mereka membantah itu. Bani Israel itu justru apa nggih? Wong ini kok memang betul-betul ngeyelan. Dan secara karakter manusia niku secara umum memang tidak pernah puas nih. Pun diberi sesuatu yang spesial. Jadi kan pun diunehi makanan dan minuman yang spesial. Niku tesih do protes.
Padahal menggeri ngemplok, menggeri ngombe, mboten sah usaha yang lebih. Niku mon ternyata mereka masih buat protes. Mereka protes kepada Nabi Musa alaihi salam. Mosok bendino meng iki madu rumano terus kok bendino terus. La nasbirana ala ta'amin wahidin. Wah, aku ra sabar iki nek panganane meng monoton ngene iki tok. Bendino ngene iki terus. Padahal niku kan termasuk makanan yang paling sehat sebenarnya saat itu. Tapi mereka masih protes. Memang sifat asli manusia niku napa? Mboten pernah puas gitu. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan lau anna libni adam mislu wadin malan, seandainya anak Adam itu punya satu jurang berupa harta, duwe emas sak jurang pamane. Duwite niku 2 kontainer. Duwite 2 kontainer mamane. Anna lahu ilaihi mislah. La ahabba anna lahu ilaihi mislah. Pasti dia pengen untuk tambah sak jurang oleh. Wah, kok meng semene ya? Nambah sak mene ki meneh. Niku sifate umume manungsa ngoten niku. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Sehingga rasa syukurnya niku napa? Berkurang. Sangat kurang. Sesuai dengan firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit orang yang bersyukur niku. Ya. Gantung awak dhewe niki ajeng memberi pemakluman ke diri kita sendiri napa mboten. Kan meng sithik sing syukur niku. Lah aku tak nek wong aku ora syukur kan ya dimaklumi lah. Wong meng pancen sithik kok. Lah niku kan berarti pemakluman yang mboten pas. Bahkan ada seorang laki-laki yang berdoa di depannya Umar bin Khattab niku ngeten. Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang sedikit. Jadikanlah saya orang minoritas ya Allah. Sehingga Umar bin Khattab niku rumangsa aneh dengan laki-laki ini. Iki piye to iki? Paneng wong donga dadi wong minoritas niku piye to iki? Ya Allah, jadikanlah saya kelompok minoritas. Terus dia ditanya oleh Umar bin Khattab, ya fulan, mataku yang kamu katakan itu apa? Dongamu ki piye to maksudnya? Kok njaluk dadi wong sing minoritas? Kemudian dia mengatakan, alaisa qad qala Allah, bukankah Allah itu pernah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Minoritas niku maksudnya ngoten niku. Di antara orang Islam yang sholatnya tertib sedikit. Di antara orang Islam yang sholatnya sedikit dan banyak terhindar dari berbagai macam maksiat lebih sedikit lagi. Di antara orang Islam yang mau ngaji sedikit. Di antara orang Islam yang mau ngaji kemudian memahami apa di dalam pengajian itu luwih sithik meleh. Di antara orang Islam yang mau ngaji kemudian memahami isinya kemudian mau mengamalkan itu tambah sidik mulai. Nah nikulah artinya dari doa lelaki di sampingnya Umar bin Khattab itu. Jadikanlah saya orang-orang yang paling sedikit. Ngaji ngantuk, wah oke. Nikmat. Padahal ngaji ngantuk niku mboten nikmat, Mas. Kata para ulama, an-nu'as inda talabil ilmi musibah. Ngantuk ketika ngaji itu adalah musibah. Mboten nikmat, Mas. Dan iki bar ngajine ten pundi niku. Dadi nek ra iso turu, iki ngaji, Mas. Nek ra iso turu ki ngaji. Engko ora mesti ngantuk. Oh, bar ngaji ning kono kae nggih. Wae nek mawane ra iso turu melu Jumatan. Ora mesti rame ngantuk, turu pas Jumatan. Pas khotbah turu.
Ketika Bani Israel diperintahkan untuk memakan apa yang diberikan kepada mereka, justru mereka mengkufuri pemberian Allah itu. Mereka mengatakan la nasbiranna ala ta'amin wahidin. Saya enggak sabar kalau makanannya monoton gini-gini saja. Mosok ngene-ngene iki tok panganane bendina. Kalau di surat Saba ayat ke-15 ini kan perintahnya Allah, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah rizki dari Allah dan bersyukurlah. Enten daharan silahkan dipun dahar, lajeng jenengan bersyukur. Setelah makan kemudian bersyukur. Namun ternyata Bani Israel justru menyepelekan apa yang telah diberikan oleh Allah. Mereka melakukan kekufuran, meskipun itu bukan kufur akbar, kufur asghar, kekufuran kecil. Meskipun kekufuran kecil termasuk dosa besar gitu. Ampun keliru mengartikan ada syirik kecil, ada kufur kecil. Itu termasuk dalam ranah dosa besar. Karena napa? Gandengane niku syirik, gandengane kufur. Sedangkan syirik itu dosa terbesar, kufur pun juga dosa besar. Karena kekufuran, kalau kufur akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik besar juga mengeluarkan pelakunya dari Islam. Napa kufur besar contohnya? Kufur niku kan secara bahasa menutup. Secara istilah kufur niku adalah ziddul iman, kebalikan dari iman. Iman niku artinya percaya. Nek kufur niku berarti mboten percaya. Mboten percaya napa? Mboten percaya dengan 5 rukun iman. 5 rukun iman. Dia dengan rukun iman itu dengan mboten kudu semuanya. Kufur niku mboten kudu 5 rukun iman niku dipaido kabeh niku mboten. Salah satu atau sebagian dari satu itu. Mungkin ada tentang Allah. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah niku tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Terus dia mengatakan ama itu ora mungkin. Mosok ya ora tau ngantuk, mesti ya sedelet ya ngantuk. Paling nek dina Minggu lah. Nek dina Minggu lah. Itu pun bentuk kekufuran. Maidu dengan sifat Allah yang sudah pasti diyakini oleh seluruh orang Islam. Berarti dia sudah kufur, dan itu termasuk apa? Kufur besar. Kufur akbar. Nek keyakinan ngoten niku berarti pun keluar dari Islam, ajeng menjadi orang Islam lagi, dia harus syahadat lagi. Orang Bani Israel yang melakukan kufur asghar yaitu dalam bentuk tidak mensyukuri pemberian Allah yang luar biasa niku. Sehingga oleh Allah dikomentari pada lanjutan ayatnya, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dengan mereka melakukan kekufuran itu, mereka bukannya menganiaya pada Allah, tapi sebenarnya mereka melakukan penganiayaan pada diri mereka sendiri. Ketika Allah memerintahkan mereka dengan makan dengan rizki yang telah mereka berikan, dan agar mereka tetap menyembah kepada Allah, namun ternyata mereka menyelisih perintahnya Allah. Fakhalaqu wa kafaru fadzalamu anfusahum. Mereka menyelisih perintahnya Allah. Kon mangan malah badan gelem, malah pengen golek panganan sing liya. Mereka kufur juga kepada Allah, tidak bersyukur dengan pemberian Allah yang luar biasa niku. Fadzalamu anfusahum, maka demikian itulah bentuk penganiayaan mereka pada diri mereka sendiri. Intinya ketika kita melakukan penganiayaan niku akibatnya bukan kepada yang dianiaya. Akibat jangka panjangnya niku bukan kepada yang dianiaya, tapi justru yang paling utama merasakan akibatnya adalah si pelaku itu sendiri. Semoga kita terhindar saking berbagai macam
bentuk penganiayaan, karena Allah sendiri itu sudah mengharamkan diri Allah untuk berbuat aniaya. Dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Aku telah mengharamkan penganiayaan untuk diriku. Allah melarang dirinya sendiri untuk berbuat penganiayaan. Maka ketika ada orang yang berbuat baik, Allah memberi balasan baik. Bahkan balasannya minimal 10 kali lipat. Ketika ada orang yang berbuat jelek, maka Allah memberi balasan kejelekan itu sesuai dengan kejelekan yang dia lakukan, tidak dilipatkan. Dan itu bentuk apa? Keadilannya Allah. Bentuk bahwa Allah niku tidak pernah berbuat penganiayaan. Termasuk ketika seseorang menganiaya, bentuk keadilannya Allah adalah Allah membalas kepada orang yang berbuat penganiayaan itu. Nah, enten tiyang senengane buka rahasiane wong liya, itu kan berarti menganiaya orang lain. Maka Allah akan memberi balasan dalam bentuk rahasianya orang tersebut akan dibuka oleh Allah meskipun dia berada di dalam rumahnya. Meskipun wong ini ku ndepis ndelik ten omah terus, tapi Allah tetap punya cara untuk membuka rahasianya tanpa dia keluar dari rumahnya. Napa mulai saat ini, Pak? Saat ini untuk dibuka rahasia ini gampang banget, yaitu lewat apa jenenge sosial media. Nah, ini kan tanpa wong metu niku pun ngerti rahasiane wong macam-macam gitu. Ini bukti bahwa Allah itu akan mudah sekali untuk membuka rahasianya orang lain ketika dia juga tidak menutup rahasianya orang lain. Maka jangan sampai kita niku nganiaya tengene wong liya. Ketika kita sudah pernah berbuat penganiayaan, maka jangan lupa untuk meminta maaf kepada orang yang kita aniaya. Insyaallah mengaten ingkang saged kula aturaken. Kata kesalahan kata kurang kula nyuwun pangapunten. Nggih. Yang awal itu kan $2. Kalau ini terjemahnya kan $2 itu menaungi. Nggih. Sementara yang akhir itu $dolamu. Dolar. Ini dolim. Nggih. Ini kan sepintas dari moco bilangnya mestinya kan sudah sama gitu. Niku kan balungan katanya benten, Pak. Dari kata zolala sama zolama. Ya makanya Zolama sama zolala. Berarti kan memang di sini sebenarnya kan beda. Beda istilahnya apa ya? Katanya yang mungkin yang pertama zolala. Zolala. Yang pertama zolala, yang kedua zolama. Sehingga balungan kata ini berbeda. Iya. Tapi kalau sepintas bacanya itu kan bisa jadi sama. Kalau zalalna itu kalau dalam ilmu tasrif niku fi'il sulasi, fi'il rubai. Fi'il rubai. Itu ada zolalala, lamnya menjadi 3. Lamnya ada 3 karena zolala. Atau dalam bahasa lain fi'il sulasi mazid. Dari kata dasarnya zolala, kemudian lamnya ditambah 1 lagi sehingga zolala. Zolala. Yang pertama ini yang kedua, kalau tidak salah ini kan bentuknya jamak. Terus goma, mana, sawah itu kan ini mungkin jamak semua. Gomam niku jam'u gomamah, bentuk jamak dari kata gomamah. Bentuk tunggalnya gomamah. Gomamah niku bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya gomamah, bentuk jamaknya gomam. Yang mana? Mana, salwa niku bentuk mufrad semua. Mufrad tapi diartikan jamak. Mufrad al-manna as-salwa niku bentuk mufrad.
ada kata-kata yang napa nggih? Tidak bisa dijamakkan, tidak bisa dimufradkan ada. Kalau al-manna wasalwa ini kan kalau di dhomirnya kan dhamir bentuknya muannas. Di muannaskan. Di nama bentuk wedok nggih jajane. Wedok nggih, diwedokke. Sehingga bentuk wedok niku adalah termasuk salah satunya adalah benda yang tidak berakal. Benda yang tidak berakal itu diwedokke, dianggap wedok di dalam bahasa Arab niku. Termasuk kenapa kok salwa terus langsung dianggap wedok? Niku ada ya taknis niku, ada ya kaya ya tanpa ning titik niku. Niku termasuk bentuk muannas. Bentuk muannasnya. Niku bentuknya mufrad niku. Mufrad atau tunggal. Enten le? Bani Israel. Okay. Bani Israel itu sampai saat ini masih ada. Di zaman Rasulullah kan Bani Israel itu juga masih ada. Bani Israel. Di zaman Rasulullah itu Bani Israel masih ada. Makanya Bani Israel itu sangat dengki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kenabian tidak turun di kalangan mereka. Mereka Bani Israel itu pada awalnya meyakini bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Karena sifat-sifatnya Nabi Isa itu sangat mirip dengan sifatnya Nabi Muhammad, dengan sifat yang ditulis di dalam kitab Taurat dan Injil sebagai nabi terakhir. Karena mereka meyakini bahwa nabi terakhir itu nantinya akan turun di kalangan Bani Israel. Dan ternyata nabi terakhir itu turunnya bukan dari kalangan Bani Israel. Bani Israel kali Nabi Muhammad SAW kan sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim. Sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim. Kalau Bani Israel niku dari keturunannya Nabi Yakub. Israel itu kan artinya Nabi Yakub alaihi salam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Sehingga mereka sangat dengki dengan Nabi Muhammad. Kenapa kok kenabian bukan turun dari kalangan Bani Israel, tapi malah turun di kalangan bangsa Arab. Dan pernah juga ketika perang Khaybar itu salah satu keturunan Bani Israel yaitu dari Yahudi, dari orang-orang Yahudi, niku kan dibantai oleh orang Islam karena mereka melakukan pengkhianatan kepada orang Islam ketika perang yang damel parit perang Khandaq atau perang Ahzab. Sehingga sebagai bentuk pembalasannya orang Islam kepada orang-orang Yahudi, yaitu ketika perang Khaybar, orang-orang Yahudi niku dihabiskan. Dihabiskan itu pun tidak dihabiskan semua. Yang dihabiskan adalah orang-orang Yahudi yang sudah balik dan yang laki-laki. Adapun yang perempuan dan yang anak-anak itu masih hidup. Yahudi Khaybar yang laki-laki dan perempuan, yang anak-anak dan perempuan itu masih hidup, sedangkan yang laki-laki itu dieksekusi karena mereka berkhianat kepada orang Islam. Awalnya kan ada perjanjian damai antara orang Islam dan Yahudi ini. Bani Israel itu sampai sekarang pun masih ada. Keturunannya masih ada. Dan mereka menyebar mboten namung di satu tempat. Sama enggak Bani Israel
Israel yang sekarang itu insya Allah kumpulan dari beberapa bangsa. Kumpulan dari orang Yahudi. Yahudi sendiri tidak hanya orang Israel. Yahudi tidak hanya orang Israel, orang Bani Israel. Orang Jawa sing agamane Yahudi nggih enten. Orang Indonesia sing agamane Yahudi nggih enten. Beberapa hari yang lalu niku kula ngrungokke enten podcast ada seorang Yahudi asli Indonesia, tiang Yahudi, tapi gandeng ten Indonesia niku dereng disahkan agama Yahudi itu, di KTP-nya ditulis Islam. Dan KTP-nya ditulis Islam. Karena memang secara ritual niku janjane Yahudi yang ortodoks niku lebih cenderung ke Islam. Sebagaimana Katolik ortodoks itu juga ibadahnya cenderung mirip kali Islam. Mereka juga sholat, mereka juga pakai jilbab. Salah mengatakan kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.